Di chapter sebelumnya, kita dilihatkan Ryu yang terkena culture shock tentang sebuah bar yang dibilang bar terbaik di daerah Ginza, tetapi tidak seperti gambaran bar ideal bagi Ryu. Di panel ini, Ryu melabrak tentang kebiasaan dan tata krama yang tidak seharusnya dimiliki sebuah bar, apalagi bartendernya. Pak Saito sendiri membalas labaran Ryu yang mengira bar ini adalah tempat untuk menipu pelanggan yang datang. Pak Saito menjelaskan bahwa seorang bartender memiliki visage atau banyak wajah yang berbeda. Begitu juga dengan pelanggan. Ryu pun bingung. Dan dilanjutkan oleh Pak Saito bahwa jika Ryu tidak mampu memahaminya, maka ia akan selamanya menjadi bartender kelas 3. Nah, bahasa visage atau berwajah banyak ini adalah istilah metafor untuk menjelaskan seseorang tidak selalu menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Contohnya, orang yang terlihat ceria bisa saja sedang menyimpan kesedihan, atau orang yang tampak kasar bisa memiliki sisi lembut, ataupun sebagainya. Jadi, yang dimaksud oleh Pak Saito kepada Ryu bahwa seorang bartender yang hebat tidak boleh menilai pelanggan hanya dari kesan pertama atau penampilan luarnya. Ia harus memahami bahwa setiap orang memiliki berbagai sisi kepribadian dan keadaan yang berbeda. Belum juga mulai, udah berat aja bahasanya nih. Ya udah, telan aja dah. Sembari kita mulai dengan judul chapter The Visage of a Bar part kedua ini. Seorang pelanggan datang, yang ternyata itu adalah Kanako. Tidak seperti biasanya Ryu yang suka menyapa pelanggan, kali ini ia seperti mumet, banyak pikiran. Bahkan saat Kanako memesan sebuah champagne, kesan Ryu seperti tidak ramah seperti yang kita ketahui, meskipun ia tetap profesional di depan pelanggan. Setelah champagne disajikan, Kanako memulai pembicaraan dengan Ryu, dengan menanyakan umurnya. Tetapi bahasa yang diucapkan seperti menganggap Ryu itu bocil. Bocil! Ryu sempat membantah bahwa ia seorang bocil, karena umurnya saja sudah 26 tahun. Sambil ngudut, Kanako mengakui bahwa ia berbohong tentang usianya 17 tahun. Dan Kanako sudah 15 tahun melakukan itu. Ya, kalau sering baca atau nonton anime, memang nggak kelihatan kayak onesan sih ya. Lanjut. Kanako juga memuji rumor tentang kemampuan luar biasa Ryu sebagai seorang bartender. Di saat yang sama, Kanako malah mengejek Ryu sebagai anak kemarin sore. Damn! Kanako melanjutkan bahwa ia menilai itu saat kemarin Ryu memperhatikan Kanako dan Pak Mineshi dengan sangat intens. Kanako menjelaskan bahwa sebenarnya pelanggan sering berpura-pura kuat minum atau boros supaya terlihat dewasa atau kaya. Padahal sebenarnya nggak sanggup. Sedangkan hostess dan bar melihat pelanggan itu sebagai mangsa yang bisa dieksploitasi. Dan itulah yang Ryu tidak mampu memahaminya. Setelah itu, Kanako meng-callback lagi bahwa seharusnya Ryu tak pantas menyandang titel bartender jika ia tidak memahami situasi tersebut. Langsung jiper dong Ryu mendengar itu. Ditambah, champagne buatan Ryu diminta Kanako untuk diganti. Inma damn double deh. Pak Saito lalu meminta maaf dan tidak akan menarik biaya tambahan karena kesalahan mereka. Tambah jelek lagi dong si Ryu ini karena dibilang kesalahan. Ryu mencoba bertanya kesalahan apa yang dilakukan. Pak Saito menjelaskan bahwa gelas yang dipakai Ryu itu dingin dan champagne-nya masih ada gas karbon dioksida. Pak Saito sendiri membuat minuman yang baru dengan sentuhan ciri khas bar Saito. Kanako mulai sedikit tertarik dengan minuman macam apa yang akan Pak Saito itu racik. Awalnya ia memasukkan lime juice, lalu ditambah 45 ml gin, ditambah lagi dengan air tonik, diaduk, dan jadilah sebuah gin tonic. Kanako sendiri seperti tidak antusias, bahkan mempertanyakan apakah gin tonic ini memang minuman khas bar Saito. Dengan pedenya, Pak Saito menjawab iya, dan menjelaskan juga bahwa setiap bar menggunakan merek gin yang berbeda. Di barnya sendiri, ia menggunakan merek Tanqueray yang didinginkan selama musim panas. Ada juga merek Gordon dengan suhu ruangan yang berbeda.
Pak Saito menambahkan lemon atau lime juice untuk memberikan rasa citrus. Kadang pula ia menambahkan club soda atau bitters ke dalam air tonik. Lalu kunci dari minuman ini terdapat dari rasa pahitnya. Rasa pahit air tonik awalnya berasal dari quinine, sebuah obat yang digunakan untuk mengobati malaria di India dahulu. Nah, bahan ini pernah digunakan untuk menyembuhkan istri wakil raja Spanyol. Obat itu juga kemudian menyebar ke Eropa. Mendengar yapping Pak Saito, Kanako mulai tertarik. Pak Saito melanjutkan, meskipun di Jepang, tonik modern biasanya sudah tidak pakai quinine karena regulasi obat, tapi namanya tetap dipertahankan. Pak Saito berasumsi, mungkin karena kata tonik juga berarti menyegarkan atau memberi semangat. Kanako mulai mencicipi minuman itu. Ekspresinya sangat amat puas. Malah Kanako bilang kalau gin tonic yang diceritakan asalnya obat dan rasanya seenak ini, berapapun banyaknya, ia akan habiskan semuanya. Itu mah, Anda aus, Mbak. Di saat Pak Saito bertanya kepada Ryu, mengapa gin tonic ini adalah minuman yang bisa merepresentasikan bar ini, Ryu menjawab dengan alasan teknik pembuatannya yang mudah, sehingga cocok sebagai representasi bar ini. Nyatanya, Pak Saito memberikan jawaban yang cukup filosofis, bahwa arti kata tonik itu cara untuk menenangkan jiwa pelanggan. Menurutnya, cara sebuah minuman dibuat bisa menceritakan sikap sebuah bar terhadap pelayanan. Ryu sendiri masih belum paham. Ya, sama, kita juga belum paham. Pak Saito menambahkan, banyak pelanggan akan memesan gin tonic sebagai minuman pertama mereka. Nah, pada saat itu, kita perlu mengamati apakah pelanggan sedang lelah, marah, atau melankolis. Dan pernahkah terpikir oleh kita apa yang diinginkan pelanggan saat memasuki sebuah bar? Ryu berpikir sejenak dan mulai membuat kesimpulan, hingga dijawab tersirat oleh Kanako bahwa pelanggan merasa minuman di bar ini lebih berkualitas dibanding bar-bar lain yang tidak jauh dari bar Saito. Itu juga menunjukkan bahwa minuman signature ini berhasil menyegarkan pelanggan secara fisik maupun mental. Setelah itu, Kanako berterima kasih dan pamit dari bar Saito. Beberapa waktu setelah Kanako pergi, Ryu masih belum bisa mengambil pelajaran dari kejadian itu. Pak Saito lalu menegurnya, karena sudah tengah malam juga, dan mengajak Ryu ke seorang pelanggan yang disebutnya visage atau bermuka banyak. Dan seluruh pekerjaannya, dia minta tolong untuk dikerjakan oleh rekan bar lain. Tapi Ryu sendiri kaget dan tidak tegaan meninggalkan pekerjaan yang banyak ke rekan-rekan lain. Meskipun kenyataannya mereka tidak berkeberatan. Emang iya bang. Mereka berdua akhirnya pergi. Sepanjang jalan, Ryu bertanya perihal Presidir Minegishi ke Pak Saito. Pak Saito menceritakan bahwa Presidir Minegishi itu adalah CEO yang terkenal loyal banget soal duit di daerah Ginza. Pak Minegishi juga menghabiskan 100.000 yen tanpa minum banyak. Kalau dirupiahin tuh segini. Dan gilanya, angka itu adalah hal yang biasa di klub Ginza. Tapi Ryu bergumam, kalau buat foya-foya, sebuah bar sama klub kan pasti beda. Ya, bener juga sih. Mereka berdua pun sampai ke sebuah klub Ginza. Lalu masuk, dan tak sengaja bertemu Kanako yang sedang berkaraoke. Pak Saito bertanya apakah Ryu mengetahui lagu yang dibawakan Kanako itu. Lagu itu ternyata dari Ishikawa Sayuri, berjudul Amagi Goe. Lagu itu adalah lagu yang hanya akan Kanako nyanyikan ketika ia sedang depresi. What? Damn banget nih. Setiap kali ia harus menghibur pelanggan, dia akan datang ke sini untuk bernyanyi untuk meredakan stres. Dan inilah sisi lain pribadi dari hostess nomor 1 di Ginza yang berumur 30 tahun. Tapi berbohong soal usianya yang 17 tahun. Bahkan tidak mengherankan jika ada beberapa pria yang ingin Kanako lihat berpindah alam alias koit. Karena mungkin ada pelanggan yang kasar, ada mantannya, atau orang yang pernah memanfaatkannya. Mendengar cerita itu, Ryu bertambah lagi syoknya. Makanya Kanako agak sensitif saat Ryu pertama kali memberikan minumannya yang bahkan Ryu sendiri tidak mengetahui alasannya. Lalu Ryu berkesimpulan bahwa biasanya
Orang yang benar-benar suka minum jelas akan memilih triple glass flute karena gelembung soda champagne bisa ditampilkan secara sempurna. Tapi kalau minum dengan gelas ini, champagne saucer, orang harus mendongakkan kepalanya tinggi-tinggi sehingga kerutan di leher akan terlihat oleh orang lain. Kesimpulan Ryu pun diiyakan oleh Pak Saito karena sebenarnya bukan masalah racikan minumannya, tapi Kanako sedang menutupi lehernya agar pelanggan menganggap Kanako sesuai dengan apa yang dia bilang berusia 17 tahun. Dan jika pelanggan melihat kerutan di lehernya, maka kepercayaan pelanggan kepada Kanako akan berkurang. Begitulah para hostess perempuan berpikir. Ryu pun dan Gita akhirnya memahami satu hal, tetapi Ryu tetap menyindir Pak Saito dengan menganggap minuman mewah yang ia buat dengan susah payah dan ada seninya, seperti champagne atau signature cocktail, itu hanya alat untuk orang kaya bisa berfoya-foya, dan akhirnya tidak dihabiskan, bahkan dibuang. Pak Saito membantahnya. Bahkan Pak Saito menyebut Pak Minegishi itu orang yang sudah bangkrut. Lah, kok bisa? Terus kenapa dia hamburin duitnya dong kalau gitu? Pak Saito sendiri mengajak Ryu untuk melayani Pak Minegishi lain kali dan menunjukkan sesuatu yang sebenarnya kepada Ryu. Lalu chapter ini pun selesai.